Sini aja dulu. Yang coba cek. Halo Bre, yang di Zoom kedengeran suara gue nggak? Cek, info. Aman Pak ya? Oke, sekali lagi gue cek lagi nih. Kalau misalnya lu kedengeran suara gue, kasih gue emot jempol. Gue akan cek dulu berapa jempol yang ada di sini. Partisipan Bre. Oke, sip. Thank you. Ya, oh gue kesini dulu aja biar kelihatan lu. Ya, oke. Selamat siang teman-teman. Ya, thank you banget yang udah di Zoom hadir eh, bersama gue di responsi gitu ya. Nah, responsi hari ini itu akan gue bantu lu belajar, lu review ulang mengenai materi-materi yang sekiranya gue nilai penting yang nanti akan kemungkinan besar keluar di ujian. Gitu ya. Tapi sebelum itu gue akan kasih disclaimer dulu nih ya. Gue Gen Z dan mepet-mepet Gen Alpha. Jadi yang gue akan contohkan nanti eh, akan ada sedikit brain rotnya. Jadi gue akan menularkan sedikit brain rot ke lu. Jadi disclaimer sedikit ya. Tuh. Oke, seperti itu. Oh ya, sebelum itu perkenalan dulu, cuy. Nama gue, bagi yang belum kenal ya, yang di Zoom, ini yang di sini udah pada kenal. Yang di Zoom, nama gue Faisal, gitu ya, Muhammad Faisal Riftiar Rashid. Gue bisa panggil gue Faisal. Jadi nanti ketika gue mengajarkan, feel free to open mic kalau misalnya lu mau tanya something, atau ketika lu nanti uh, malu-malu, gitu ya, lu bisa chat langsung lewat Zoom, gitu ya. Oke? Sip. Oke, kamera cuy ke sini dulu. Oke. Ya. Hari ini adalah dua main point yang akan gue sampaikan, gitu ya. Eh, ini dari yang beberapa dari kelas 2, ini pasti apa itu namanya? Lo akan tahu yang gue tuliskan di atas, gini ya. Nah, kenapa kok gue pilih materi ini untuk gue review, gitu ya? Karena info yang dari gue dapat itu yang kemungkinan besar akan keluar di ujian itu ada 4 poin, gitu ya. Yang pertama itu adalah parsing, ya, parsing dasar teori parsing. Yang kedua itu adalah semantic role labeling. Yang ketiga itu adalah dependency parsing dan juga yang keempat adalah probability CFG, PCFG kalau misalnya gue sebutkannya. Nah, mostly nanti yang akan gue bahas itu adalah yang di probability CFG parsing dan juga dependency karena nanti akan berbentuk case gitu ya. Jadi yang akan gue bahas itu adalah teknis-teknisnya yang gue akan highlight dan perlu lu ingat baik-baik gitu. Oke, gue akan mulai dulu dari PCFG. Tapi nanti sistemnya gini, cuy. Ya, sembari gue menjelaskan, tuh ya, gue akan minta karena ini adalah sebuah review, gue akan minta lu buka buku catatan lu, tuh ya, dan sedikit-sedikit nanti gue akan sangkut-sangkutkan dari apa yang lu tahu dulu mengenai parsing, gitu. Ya, jadi satu kali dayung dua pulau terlampaui. Ya, jadi parsing dulu, gue akan mulai dari parsing, baru nanti gue akan bergerak ke CFG parsing, gitu. Oke, gue akan kasih waktu lu 1 menit untuk lu buka buku catatan lu dan lu cari apa itu parsing dulu. Ini santai aja bre lu sama gua. Nah, ya, yang di kelas-kelas gua nih udah pasti udah tahu nih. Tapi santai dulu. Gitu ya. Eh, lu coba deh, lu review ulang apa itu parsing. Ya. Yang ingin gua eh, pengen lu untuk ingat itu ada 2 poin. Yang pertama, parsing itu apa dan juga outputnya kayak gimana. Karena why ini penting, ya? Karena nanti expected output yang nanti akan lu tuliskan di dalam kertas jawaban ujian itu yang akan dicek oleh dosen lu, gitu ya. Jadi udah lu punya gambaran harus lu ngapain aja, kayak gitu dulu. Oke, 1 menit. Udah yang tahu parsing itu apa, Bre? Kalau nggak ada nih, gue korbankan yang ada di kelas aja. Ya. Gak sih lah, gue pengen cek yang di online, cuy. Coba buka partisipan. Nah, oh ide bagus.
Sekarang tanggal 10, bukan host, co-host juga jangan. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Duh, parah loh. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Savio Nodi. Iya, halo. Lu ke mute, men. Dia jawab, cuy. Masa? Maksudnya nggak di output kan? Gue nggak dengar suaranya, cuy. Iya, makanya. Coba buka di sini aja deh. Coba kencengin. Ayo, Bre. Sorry, sorry. Ini sekali lagi. Halo, tes. Oke, oke. Kedengeran. Oke. Kalau setahu aku parsing itu kayak proses ya analisis dari teksnya itu terus dipecah jadi struktur atau kayak jadi per token-token gitu. Oke, cakep. Ini ya. Ini yang gue suka nih. Parsing itu adalah proses untuk menganalisa struktur kalimat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memecahnya ya menjadi bagian paling kecil. Bagian paling kecil dari kalimat itu apa, cuy? Bagian kalimat paling kecil apa ya? Hmm. Kalimat lu bagi-bagi jadi kecil-kecil, sisanya apa ya? Itu kecil banget, terlalu jauh. Tadi apa? Kata, betul. Ya. Jadi ketika lu punya kalimat, contoh kamera pindahin sono dong. Ya. Aneh. Aneh, gue tadi minta korban tapi saya aneh. Ya. John has no. Ya. Ini no offense ya John. Lu tadi korban random soalnya. Ya. John has no wrist. Nih ya, lu kelihatan nggak cuy? Aman ya? Boleh lihat zoom. Oke, aman. Ya. Ketika lu punya kalimat, ya, kalimat ini nanti ketika lu pecah-pecah jadi bagian-bagian yang paling kecil. Jadi masing-masing kata ini nanti itu akan lu lihat struktur katanya itu seperti apa. Ya. Utamanya parsing ini nanti itu akan membantu kita memahami gitu ya grammar dan juga nanti akan kita pakai juga di nextnya adalah untuk memahami semantik gitu bre ya. Nah pertanyaan kedua adalah outputnya dari parsing itu apa bre? Apa? Ya betul. Jadi outputnya dari parsing itu adalah namanya parsing tree. Wah ini ribut banget nih panggungnya cuy. Wah bawalah. Oke. Nah gitu bre. Ini adalah dua bagian penting yang nanti harus lu ingat. Nah, itu ya. Kenapa? Why? Karena nanti yang akan dicek nih ya, output nanti yang akan dipastikan itu adalah parsing tree-nya, Bre. Gitu. Ntar akan gua contohin gimana caranya untuk construct sebuah parsing tree menggunakan CFG rules dan juga lexiconnya seperti apa. Ya, tapi untuk saat ini mengenai parsing ada yang lu mau tanyakan? Aman ya? Oke? Oke. Oke, gua akan kasih lu waktu 1 menit, 1 sampai 2 menit, gitu ya. Kalau misalnya lo ada yang mau tanyakan, lo silakan tanyakan. Sembari itu, gua akan tulis dulu CFG rules ya. Oke. Okay, now, terus.
Ini dulu. Oke, gimana? Ada yang lu mau tanyakan? Nggak ada ya? Oke. Sekarang gue lanjutkan ke CFG, cuy. Oke. Nah, ini mumpung lu masih buka catatan lu, ada yang masih ingat apa itu CFG? Nah, yang di sini udah tahu. Sekarang gue cek lagi nih, yang ada di online. Bulan Juni, berarti 6. Ya, tuh, 3, 4, 5, 6. Rafael Komala. Info, Rafael Komala. Lalu rugi cuy, kalau misalnya lu di sini, AFK. Iya, Pak. Halo, halo ya. Oh gitu ya? Oke. Sekali lagi, Bre. Iya, Pak. Oke. Apa itu CFG? Ini BTW, lo ini mumpung masih belajar ya, lo mau pakai GPT kayak pakai apa kayak serah lo, gitu ya. Tapi ntar ketika nanti lo ujian, gitu ya, gue harapkan lo ini akan full logic. Ya. Nah, gini cuy, untuk memahami, gitu ya, sesuatu itu kalau semisal lu lupa gitu lu lupa tentang istilah segala macamnya itu lu bisa menggunakan logic ya gua akan ajarkan lu caranya untuk melogic something yang lu nggak familiar gitu ya nah lu identifikasikan dulu dia itu ngomongin tentang apa ini ya yang gua sedang apa itu namanya sedang bahas di sini itu adalah topiknya parsing gitu ya nah parsing tadi itu mulainya apa itu parsing dan juga outputnya itu apa. Nah, sekarang lu lihat apa yang gue tulis, Bre. Ya. CFG rules. Jadi CFG itu tentang apa? Lu logika sedikit aja lah. Ntar lu akan paham-paham sendiri. Bang. Apa, Bre? Tadi, Bre. Rafael Komala. Sekali lagi, ntar gue detus lagi lu ya. Aturan produksi untuk membentuk sebuah kalimat. Kayak, nih, nih. Itu ya. Cakep nih, cuy. Jadi lu logic yang meskipun lu nggak familiar, itu bisa. Itu ya. Oke. Tadi adalah rules caranya untuk membuat menyusun suatu kalimat, gitu ya. Lebih tepatnya, CFG ini itu singkatan dari konteks free grammar. Grammarnya itu adalah kita menyusun kalimatnya ini nanti. Spesifiknya menyusun parsing tree itu menggunakan set of rules. Itu. Set of rules-nya ini buat apa? Lu bayangin ya adalah ketika lu kalimat, gitu ya. Nih, sebuah rules itu akan punya left hand side dan juga right hand side. Left hand side dari mana? Ketika lu baca sebelah kiri itu yang S, sebelah kanan itu yang NPVP. Maksudnya kayak gimana? Sebelah kiri, left hand side, artinya itu disusun oleh si right hand side. Starting point noun phrase ya, terdiri dari noun phrase yang diikuti dengan verb phrase. NP noun phrase, VP verb phrase. P-nya itu adalah sebuah phrase, frasa. Artinya ini adalah gabungan dari dua kata. Ya, minimal dua kata. Gitu. Ada yang lo mau tanyakan sampai sini? Masih mengikuti ya? Oke, gitu. Nah, istilahnya ini sekedar lu tahu aja ya, sekedar lu tahu. Gabungan antara kata ini itu artinya itu ada dua istilah gitu ya. Non terminal seperti yang contohnya tadi noun phrase, verb phrase, ada lagi nanti nominal, ada noun phrase, ada lagi preposition phrase, PP. Ya, singkatan-singkatan NP, VP, nominal, PP dan lain sebagainya itu akan masuk ke dalam non terminal. Ada satu lagi adalah terminal. Lu BG, terminal itu apaan? Apakah ini sebuah pemberangkatan bus? Bukan. Terminal artinya itu adalah kata ujung yang udah nggak bisa dipecah lagi, Bre. Tuh ya. Kata apa itu namanya? Sorry. Kategori paling dasar. Tuh. Lalu taunya ini ada terminal sama non terminal dari mana? Terminal itu semua akan masuk listnya ke dalam leksikon.
Tuh. Contohnya kayak gimana BG gitu ya. Contohnya itu lu punya seperti determinan. Ya, singkatannya det ini ya. Determinan itu biasanya itu adalah seperti kata that, the sama no. Contoh. Ya. Ada lagi kata noun. Ya, noun seperti book, terus apa lagi? Library, ada karisma atau risk. Nah, ini semua masuk ke dalam noun. Ada lagi verb. Verbnya itu seperti read, terus apa lagi? Swim, has, dan lain sebagainya. Oke. Ada lagi juga pronoun seperti he, she, it, they, them, dan lain sebagainya. Itu lu tahu sendiri lah. Kalau misalnya disclaimer ya, disclaimer nih. Kalau misalnya lu punya custom pronoun, tuh kabarin gua aja. Gua takutnya ntar gua kena cancel lagi sama lu. Ini yang anak-anak kelas 2 udah gua kasih disclaimer dulu, tapi karena lo belum familiar dengan gaya mengajar gua, jadinya gua takutnya kena cancel, Bre. Ya. Nah, ada satu lagi, Bre. Ini yang gua akan perlu highlight ya. Ini adalah proper noun. Ya. Proper noun itu apaan BG? Bukannya tadi noun itu di atas udah, pronoun tadi di bawah juga udah. Proper noun itu apaan? Proper noun itu adalah ketika gitu ya, lu sebutkan namanya langsung. Seperti contoh nama temen lu, gitu ya. Bukan kata ganti orang seperti dia, he, she, it itu bukan. Jadi lu panggil contohnya tadi John, contoh lagi. Nama lu siapa Bre, tadi? Calvin, contoh. Nah, itu. Contoh lagi adalah Rafael Komala. Contoh tadi adalah siapa lagi tadi? Savio Nodi. Jadi lu sebutkan langsung. Atau nama tempat seperti New York, Pasar Senen, Binus, Sunip, dan lain sebagainya. Itu semua masuk ke dalam sini. Ya, yang gua contohkan John, Sunip, dan lain sebagainya. Oke. Ini semua sebenarnya nanti leksikon sama CFG rules ini semua akan tersedia. Gitu ya. Ini udah ditentukan oleh soal biasanya. Kalau misalnya mau apalin kayak gua tadi, gitu ya, semua yang gua tuliskan di sini gua apalan. Lebih tepatnya gua udah ingat semua, gua udah ulang beberapa kali, gitu ya. Itu serah lu, gitu ya. Tapi nanti di next stepnya itu untuk menghitung probability-nya itu akan selalu dapat dari case, dari soal atau dari data training yang lu berikan, gitu ya. Oke, tapi sampai sini dulu. Ada yang lu mau tanyakan? Masih mengikuti? Aman ya? Mau cek dulu. Aman. Oke? Oke. Lu coba zoom out aja, Bre. Zoom out aja, jadi kelihatan dua-duanya. Agak sono lagi. Nah, wah, nggak perlu kelihatan, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi gini, cuy. Ya, CFG rules yang udah gua listkan di sini, ya, CFG rules sama leksikon segala macamnya itu nanti akan disediakan, gitu ya. Lah, lu sediakannya ini, itu nanti akan lu gunakan untuk membangun sebuah tree, parsing tree. Ya, gua akan contohkan kalimatnya adalah John has no wrist. Ini contoh ya, contoh. Meskipun nggak tahu ya beneran atau enggak ya. Canda, bre. Gitu. Nah, kalimat ini, gitu ya, akan gua jadikan sebuah parsing tree itu dengan dua metode, gitu ya. Top down sama bottom up. Tapi yang akan gue contohkan ini yang top down doang. Gitu. Nah, top down itu gimana caranya BG gitu ya. Top down ini itu lu akan wajib fardu ain mulai dari starting point atau S. Bukan Superman ya, S. Nih, start yang dibagi NP VP. Ya. S NP VP.
Lu sama listkan di sini S, starting point, NP, VP. Lu BG, kalau misal udah kayak gini, ini kita tahunya kalimat ini, tuh ya, kata mana yang masuk ke dalam noun phrase sama verb phrase itu yang mana? Tuh ya. Nah, caranya adalah ketika untuk tahu noun phrase sama verb phrase-nya ini, lu cari dulu verbnya. Verbnya yang mana cuy? Nah, verbnya, John has no race ini, lu carinya di leksikon. Ya, list verbnya tadi ada read, swim, has. Jadi ketika lu punya John has no race, berarti verbnya yang mana cuy? Verbnya adalah si has. Nih, sini adalah has-nya itu adalah si verbnya. Berarti kata sebelum verbnya itu semua akan masuk ke dalam noun phrase. Setelah verbnya itu semua itu akan masuk ke dalam verb phrase. Oke, mana ya? Oke. Gue finish dulu noun phrase-nya. Lu cek sekarang. Ya, apakah di belakang verbnya ini ada lebih dari dua kata? Ya. Noun phrase-nya itu kan cuma ada satu kata doang. Which is adalah si John. Tuh ya. Lu cek di rules-nya, CFG rules-nya. Ya. Noun phrase yang cuman terdiri dari satu kata doang, itu yang mana? Nah, ini lu inget-inget. Non terminal sama terminal. Ya. Non terminal berarti lu punya lebih dari dua kata. Contohnya non terminal kayak gimana BG? Nominal. Itu non terminal. Berarti ini udah nggak mungkin kita pakai. Berarti pilihannya antara pronoun atau proper noun. Tuh. Nah, sekarang lu coba bandingkan. John itu apakah pronoun atau proper noun? Taunya dari mana? Leksikon. Berarti John adalah pro proper noun, benar. Ya, gua akan gocek dikit-dikit loh. Ini udah ada di sini listnya. John padahal udah gua tulis juga. Ya, semuanya udah ada di leksikon. Ya, gua gocek dikit-dikit biar ntar lu lebih percaya diri dengan jawaban lu. Ya, berarti John adalah proper noun. Ya, noun phrase rules yang kita pakai adalah NP proper noun. Proper noun yang langsung menuju si John. Lalu sekalian tuliskan di sini. Lu BG, kenapa lu tulis lagi? Nah, ini ada pentingnya nanti untuk di next step-nya, biar ntar lu gak bingung. Oke, nih, noun phrase, kelar. Aman ya? Oke, oke. Sekarang kita pecah verb phrase-nya. Lu cek verb phrase, ya. Verb, bla bla bla. Ini ya, ada kata verb, depannya verb, terus diikuti no phrase. Sekarang lu cek. Sekarang ya, verb phrase itu yang lu lihat di situ ya. Has no race, ada berapa kata, Bre? Ada 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 tiga. Nggak usah kegocek, Bre. Verb phrase yang bisa punya tiga kata. Ya, lu cek atas. Verb phrase, verb. Verb udah diliskan di leksikon, berarti dia cuma satu kata doang. Nggak mungkin. Cek kombinasi kedua, verb noun phrase sama verb phrase preposition phrase. Lu BG kalau misalnya ada kayak gini, taunya dari mana kita pakai yang mana? Lu cek kata belakangnya itu ya. No, race itu apakah preposition atau noun? Cuy. Taunya dari mana? Nah, lu lihat sekali lagi di leksikon. Ya, ini BTW disclaimer ya. Nggak gua tulis prepositionnya karena di sini memang yang gua contohkan itu nggak ada prepositionnya. Tapi nanti lu akan diberikan yang lebih komplit. Ya. Nah, karena nggak ada prepositionnya, kita akan pilih si noun phrase. Mana ya? Oke.
Verb phrase, pilih yang verb diikuti dengan noun phrase. Lu tuliskan sekali ya. Verbnya ke bawah merujuk langsung ke has. Oke, has-nya hilang berarti yang sebelah sini itu adalah si noun phrase. Oke? Oke. Sekarang lanjut, pecah si noun phrase. No risk. Lu cek ada berapa kata? No risk. Berapa berapa bre? Ada ada dua. Dua kata, bre. Ya, lu cek noun phrase yang bisa dua kata. Ya, pronoun ada di leksikon. Pronoun ada di leksikon juga nggak mungkin, nggak mungkin. Berarti pilihan kita itu adalah si determinan nominal. Lu cek lagi, ya. Noun phrase-nya itu dimulai dari determinan atau bukan? Ya. Taunya dari mana? Lu cek kata pertamanya. Ini akan selalu berurutan ya, Bre. Tree yang nanti lu hasilkan itu nanti juga akan berurutan juga. John has no risk. Expected-nya seperti itu. Wajib. Kalau misalnya lu kebalik, berarti kurang tepat tree lu. Oke. No, lu cek determinan ada nggak? Ada kan? Oke, berarti lu pilih di situ. Determinan nominal. Determinan si no langsung turun ke no. Ini langsung katanya gue kasih petik deh. Oke. Sekarang cek, berarti sisanya adalah si punya risk atau karisma. Noun phrase, sekali lagi ya. Ya, kok noun phrase. Nominal, cek. Nominal yang bisa kemungkinan cuma punya satu kata doang, karena sisanya punya risk doang. Ya, lu cek. Apakah itu nominal noun? Karena ada nominalnya. Non-terminal, berarti ini bukan. Nominal PP, sama juga nggak bisa. Berarti kita pakai yang noun. Easy peasy, bre. Ya, lu tulis juga nominal noun. Nounnya langsung turun ke aman ya? Oke. John has no risk. Semuanya udah. Trilu udah jadi. Sampai sini ada yang mau tanyakan, Bre? Ya, itu step satu ya, Bre. Step satu. Ini lu buat CFG-nya doang. Belum masuk ke dalam probability-nya. Ini step satu dulu. Kalau misalnya ada yang lu mau tanyakan, bikinnya silahkan.
nol. Ada yang lo mau tanyakan? Itu beda lagi. Gue udah tambahin yang probability-nya. Oke, nih sambil gue lanjutin ya. Oke, step 1 itu adalah tree lu udah jadi, gitu ya. Ini untuk CFG parsing doang, gitu ya. Ketika nanti yang ditanyakan adalah probability CFG, berarti PCFG, berarti ntar lu akan hitung kemunculan tree ini kemungkinannya berapa persen. Atau bukan berapa persen sih, berapa banyak gitu. Dengan cara lu lihat nanti adalah desimalnya. Oke. Lu taunya dari mana? Lu coba fokusin dong kameranya cuy ke sini dulu. Takutnya kayaknya nggak kelihatan nih mereka. Nah, ya, gue pengen lu fokusin ke spidol merah. Nih ya, nanti ada 1,0, 0,2, 0,3, 0,5. Semuanya ini itu adalah kemunculan rules-nya. Jadi SNPVP kemunculannya adalah 1,0 atau 100%. NP pronoun kemunculan 0,2 atau 20%, 0,3 30% dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Leksikon juga sama. Yang masuk ke dalam determinan itu 0,2. That ke determinan itu 0,3, the 0,4, no 0,1 dan lain sebagainya. Ini sama semua. Gitu ya. Kita akan nanti pakai ya probability ini nanti untuk menghitung tree-nya secara keseluruhan nanti kayak gimana. Oke. Sekarang pindahin ke sana. Oke. BTW, udah di fotonya itu, silakan, silakan. Oh, tadi Ibu tadi. Hmm? Oke. Ini sambil gue lanjutin ya. Oke. Nah, ini di sini yang ingin gue highlight di sini, rules yang udah lu listkan tadi, itu nanti akan bantu lu supaya lu nggak bingung rules mana yang harus lu listkan untuk hitung. Oke. Jadi contohnya SNPVP lu cek di sana, tuh ya. Yang di sini bantu gue dong. Jadi ya, SNPVP probability-nya berapa, Bre? 1,0. Noun phrase proper noun 0,3. Next. Verb NP 0,4. Noun phrase determinan nominal 0,5. Nominal noun 0,4. Ya, CFG-nya udah ya. Leksikonnya juga, Bre. Jadi leksikonnya untuk John masuk ke dalam proper noun berapa ya? 0,7. Verbnya has berapa ya? 0,3. Determinannya no, nounnya risk atau karisma 0,3. Ya. Angka-angka ini semua itu lu akan gunakan untuk hitung probability-nya. Lu cara hitungnya kayak gimana, BG? Lu kalikan semuanya aja. Ya. 1,0 kali 0,3, 0,4, 0,5, 0,4, 0,7, 0,3, 0,1, 0,3. Lu cara ngitungnya gimana, BG? Lu cari semuanya aja. 3 kali 4, 12. 12 kali 5, 60. 60 kali 4, 240. 240 kali 7, 140 tambah 28, 168. 168 kali 3, ini angkanya sulit banget. 168 kali 3, 168, 48, 504. 504 kali 0,1, 54. 54, sorry, 50,4, sorry. 50,4 kali 3, 0,3. 54, 100, 121,2. Ya, 121,2 lu tulis dulu. 121,2 kali berapa nol komanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Easy peasy lemon squeezy. Kalau nggak percaya lu hitung pakai kalkulator. Hah? Nani? 15-12. Meleset dikit. 1512. Hmm? 15? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Iya sih. Lu bisa tuliskan gini juga. Ya, gampang lah intinya itu. Nih, pakai human power. Ya, ntar lu di ujian itu bisa pakai teknologi yang namanya kalkulator, Bre. Tenang aja. Ya, ya udah pokoknya gitulah. Berapa tadi hasilnya? Hmm. Dua, tiga, empat, lima, enam, 6. Ya, ini adalah hasil nomor 2. Ini hasil satu, ya, output satu, ini output 2. Jadi ada 2 yang expected. Kenapa? Nah, output satu maksudnya apa? Lu wajib bikin tree-nya. Yang kedua, lu wajib hitung probability. Hmm? Oke. Nah, sekarang ada lu mau tanyain kah sampai sini? Santai aja, Bre. Lu mau tanya gua, bangga. Mau kasih latihan soal nggak ya? Hmm? Enggak. Apa tuh namanya? Yang sini gue cuma contohin aja beberapa. Sisanya ntar gue kasih disclaimer aja. Soalnya gue rasa kalau misal ntar soalnya ada sedikit ngeprank, yang kayak kemarin gue kasih disclaimer. Tuh. Kalau misalnya ada varian yang lebih dari itu, ngeri juga. Oke, kalau misal udah, gue hapus ya cuy. Ouch. Oke, nah ini sekarang gue akan kasih lu coba untuk latihan, gitu ya. Kena why, nah, ntar gue akan contohkan ketika satu tree itu punya lebih dari 2 varian, lebih dari 1 varian. Gitu ya. Ntar lu pilih yang mana, itu ntar lu cari. Oke, udah lu foto. Mana ya? Lu senemunya tree-nya dulu aja, Bre. Oke, yang awal-awal lu coba cari dulu. Ntar kan gue kasih tahu varian satunya lagi. Yang bagi ikut kelas gua udah pasti tahu nih contoh yang ini. Oke, gua kasih waktu lu 10 menit ya. Lu coba untuk kerjakan ini, cari dan bikin tree-nya. Satu aja dulu nggak apa-apa. Tapi ini disclaimer ya. Contoh ini, kalimat ini itu memiliki 2 varian tree. Ini kalau misal lu, ya ini kalau misal kelas gua kasih nilai tambah lu. Kalau misal ketemu satu lagi. Tapi berhubung ini responsi nggak bisa.
Coba cari dulu, Bre.
Yolah, gasin. Udah? Nih, gue akan kasih kesempatan dulu yang di Zoom. Ya, lu mau ngerjain pakai Word bisa. Lu mau ngerjain di apa itu namanya? Di kertas juga bisa. Lu tinggal tunjukin aja kertas lu ke depan kamera aja. Hmm? Ah, itu lebih bagus. Bisa ada 1 menit sih. Tenang aja, bro. Ya, bisa ada 1 menit. Ini atau yang di sini, ada yang lu mau? Coba. Yang udah ketemu probability-nya? Hmm? Hmm. Nah, pokoknya udah gue spill yang nomor 2. Tapi lu masih gak nemu? Oke, nggak apa-apa. Oke, no problem, no problem. Hmm? Oh ya, ini disclaimer ya, Bre. Nih, rules-nya itu nggak boleh lu apa-apain. Maksudnya tuh, wah ini kayak matematika nih, BG. Lu jadikan, apa itu namanya, misal contohnya ya, eh, S sama dengan NPVP lah. VP sama dengan NP min S. Bukan. Jangan ya. Bukan. Ini bukan matematika, coy. Ya ini rules-nya udah diterapkan oleh expert, gitu ya. Sorry, diterapkan, ditentukan oleh expert, gitu. Expert dalam linguistik bahasa, gitu. Oh ya, betul udah 10 menit. Ada yang lu mau coba dulu tunjukkan jawaban lu? Santai aja, Bre. Nih, sini kan sama-sama belajar. Kalau enggak, yang di sini mau coba satu aja dulu trinya sama probability. Mangga. Kan ada penghapus, cuy. Oke.
Sama. Oke. Jadi gue langsung spill aja deh. Ini sebelah sini ya, kecil lagi. Agak turunin dikit tuh kameranya. Ya. Untuk probability-nya lu hitung sendiri ya. Ini adalah salah satu tree. Oke. Ini sambil lu kerjain ya, Bre. Oke, sip. Thank you. PCFG-nya udah dapat juga. Oke. Mantap ya. Oke, ini tree nomor satu, tree nomor dua. Lo BG, kalau misalnya ada tree-nya ada dua jenis begini, kayak gimana? Gitu ya. Nah, dua-duanya ini itu legal, Bre. Dua-duanya legal, sama-sama legal. Maksudnya kayak gimana? Dua-duanya itu sama-sama bisa terpenuhi dengan CFG rules yang disediakan. Contohnya, ini karena nggak kelihatan ya, lu coba bandingkan dengan foto yang ada di chat. Gitu ya. Ketika lu lihat, ya, yang pertama, S itu adalah terdiri dari noun phrase yang diikuti dengan verb phrase. Noun phrase-nya pronoun she masih sama, dua-duanya masih sama ya. Oke. Tapi bedanya adalah ketika verb phrase, yang pertama itu dibagi dengan verb yang diikuti dengan noun phrase. Noun phrase-nya itu mengikuti semuanya. Nah, sampai ke preposition phrase yang terdiri dari nominal yang diikuti dengan preposition phrase. Bedanya adalah preposition phrase-nya ini masuk ke dalam nominal. Sedangkan dari tree yang satunya lagi, prepositionnya ini itu langsung dipecah dari si verb phrase. Kok bisa seperti itu, BG? Ya, ini sekali lagi lu eh, kasih remote-nya dong, gue aja. Ya, nah, lu ceknya bagian sini, cuy. Dua-duanya preposition phrase-nya itu ada di list. Satunya lagi di verb phrase preposition phrase-nya itu juga bisa lu pilih juga. Dua-duanya sama-sama legal. Legal move, bro. Gitu. Lah, terus kalau misal kayak gini BG, gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus cari dua-duanya? Apakah kita nanti harus mencari semua varian tree-nya? Jawabannya adalah nggak usah. Maksudnya kayak gimana? Tergantung sama soalnya, cuy. Nah, nih nggak bisa. Nah, tergantung sama soalnya, cuy. Artinya adalah kalau semisal nih, lu diminta untuk cari tree mana yang memiliki memiliki probability paling besar, berarti lu harus cari sesuai dengan perintah soal. Jadi kalau misal lu ini kalimatnya bisa menghasilkan dua, lu cari dua-duanya, lu hitung berapa probability-nya, terus lu bandingkan PCFG-nya mana yang paling besar, itu jawabannya. Oke? Kalau misal enggak, ya lu nemukan salah satunya aja, nggak apa-apa. Gitu. Ini adalah salah satu bentuk fleksibilitas yang ditawarkan oleh nanti soalnya seperti apa. Gitu. Tapi asumsi gua harusnya sih yang bikin soal sudah
mengetahui lah adanya chance terjadinya multiple varian gitu. Tapi menurut gua udah lebih dari cukup lah terus ketika lu udah menemukan salah satu gitu. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, nggak ada. Oh ya, sama satu kali disclaimer ya. Tree nih, tree maupun PCFG-nya ini bersifat fix. Lu, nah ini yang gua akan highlight ya. Ketika mana tadi? Nah ini, nominal noun, rulesnya nominal noun terjadi dua kali, cuy. Kalau semisal dua kali, lu hitungnya juga harus satu, dua kali juga. Bukan karena, sorry, ngitungnya bukan 0,4 kali dua, tapi 0,4 kali 0,4, artinya 0,4 kuadrat. Lu harus hitung semuanya, bre. Makanya itu gua akan sarankan lu untuk listkan bentuknya seperti ini daripada lu akan menghitung oh taruh di sini 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 ya serah lu juga sih. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya lu kelewat satu, PCFG lu kurang tepat. Oke? Aman ya, Bre? Oke, seperti itu. Wih. Nah, oke, kalau misal sampai sini gak ada yang lu mau tanyakan, gue kasih waktu lu 2 menit deh, tuh ya. Lu catat-catat dulu atau lu ada yang mau lu tanyakan, mangga. Nih gue akan persiapkan untuk nextnya yang di dependency parsing.
if those are Oke, gue lanjutkan. Oke, next, gue akan review dependency parsing. Oke, ya. Nah, dependency parsing itu kata kuncinya itu adalah dependency. Dependency artinya apa, Bre? Ketergantungan. Nah, ketergantungan terhadap apa? Ya. Parsingnya ini kita akan coba lihat ketergantungan antar apa. Berarti ketika lu lihat sebuah kalimat, ya. Nah, bagian-bagian kecil di dalam kalimat itulah yang tadi artinya kata itu bergantung kemunculannya terhadap kata lainnya. Contoh, nih ya, gua contoh nih, terlepas dari ini ya, contoh. Tadi udah, nama lu siapa ini? Dimas, ya. Lu makan favorit lo, Vin? Oke. Ya, ini contoh ya, Bre. Oke, gue punya kalimat Dimas makan nasi Padang. Ya, dependensinya artinya antar kata ini itu memiliki peluang untuk kemunculan kata yang punya keterkaitan dengan kata lainnya. Gitu ya. Nah, keterkaitan ini atau ketergantungan ini itu dilambangkan dalam bentuk arah panah, gitu ya. Nah, arah panah ini nantilah yang nanti bisa kita buat sebuah parsing tree, gitu. Nah, tapi, gitu ya, cara kita tahu ketergantungannya kayak gimana? Gitu ya. Ketergantungan ini kita akan bisa gunakan itu dengan menggunakan transition base atau graph base. Tapi itu ntar dulu. Ya, konsepnya adalah ketergantungan masing-masing kata ini, ketika lu lihat tree-nya, ini tree yang udah jadi ya cuy, semua itu akan berakar dari verb yang digunakan. Ya. Jadi ketergantungan kata itu, atau topiknya, ya, make sense atau enggaknya, itu semuanya bergantung dari kata-kata yang muncul sebelum atau setelahnya. Contohnya, ketika gua ganti nih, Dimas makan nasi Padang, makannya itu gua ganti minum, apakah make sense jadinya? Dimas minum nasi Padang. Lu bisa minum nasi Padang, Bre? Nggak bisa kan? Nggak make sense. Tuh. Atau, nih ya, nasi Padang gue ganti dengan rumput. Lu bisa makan rumput, Bre? Nggak bisa kan? Nggak make sense. Berarti artinya, nasi Padang itu punya keterkaitan dengan verbnya, artinya dengan makan, gitu ya. Dengan verb apa yang digunakan, dan makan itu punya keterkaitan juga dengan objek yang dimakan itu apa. Gitu. Apalagi subjeknya ini juga akan bergantung. Apakah Dimas make sense makan rumput? Enggak. Makanya itu akan lebih cocok Dimas itu diganti jadi sapi contoh. Bukan lu ganti jadi sapi ya, Bre, bukan. Gitu. Ini contoh doang. Jadi intinya kayak gitu. Lu melihat keterkaitan atau kemunculan katanya itu juga akan bergantung pada kata-kata yang digunakan lain. Nah, caranya kita memetakannya itu dengan menggunakan parsing tree. Nah, bentuknya seperti ini, Bre. Oke, cara yang kita buat itu ada dua metode, ya. Satu transition base, yang kedua adalah graph base. Nah, yang akan gua contohkan, yang kemungkinan besar akan keluar itu adalah si transition base. Ini agak lebih teknikal daripada si graph base. Untuk graph base itu gue bisa sarankan untuk lu review bagaimana caranya untuk melakukannya itu dengan cara menggunakan maximum spanning tree atau MST. Oke. Nah, pindahin ke sini dong kameranya. Belum. Wajah gue masih belum kelihatan ya. Nah, agak ke atasnya lagi. Nah, oke, sip. Ke atasin dikit, kebanyakan. Kejauhan. Canda. Ini ya. Nah, untuk si transition base ini, itu lu memerlukan bantuan tipe data baru yang namanya itu buffer. Ini ya. Nah,
Ada buffer, ada input, inputnya nanti akan berisi kata-kata dalam kalimatnya itu, dan aksi yang akan dilakukan itu per step nanti seperti apa. Nah, tree-nya ini akan menuliskan hasil parsing tree-nya yang dilakukan setiap step itu seperti apa. Gitu ya. Oke. Nah, ketika lu inisialisasikan, ini gua akan menggunakan contoh tadi ya, he has no risk, gitu ya. Jadi inisialisasinya, buffer kosong itu akan isinya adalah root. Inisialisasi ya, Bre. Sedangkan inputnya itu adalah semua kata yang ada di dalam kalimatnya. He has no risk. Contoh. Ya, oke. Ini inisialisasinya, nggak ada ngapa-ngapain dulu. Oke. Nah, aksinya itu ada tiga, cuy, ada tiga. Satu adalah shift yang artinya lu masukkan kata input yang paling depan ke dalam buffer. Satu, shift. Yang kedua adalah left arc sama right arc. Nih, 2 sama 3 sih lebih tepatnya. Left arc itu adalah ketika lu lihat bahwa itu ada keterkaitan dengan kata sebelumnya, sedangkan right arc itu adalah kata setelahnya, gitu. Nah, contohnya, ya, nih, lu harus lihat yang di kanan kiri ya. Agak lu zoom out aja, tunjukkan dua-dua papannya, sama papan sebelahnya juga sekalian deh. Oke, ya, lu perhatikan yang ini, ya, ini adalah tree outputnya yang kita pengen untuk replikasi dengan menggunakan transition base. Oke. Ya, gue harapkan lu bisa kelihatan ya sebelah kiri ya. Oke. Nah, jadi caranya tuh ya, mau left arc atau right arc, lu lihatnya itu dari sini cuy. Jadi misal contoh nih, he sama has, tuh lu lihat arah panahnya kemana? Ke lu arah baca ya. Jadi kalau misal panahnya ke kiri, berarti itu adalah left arc. Kalau panahnya ke kanan, berarti right arc. Contohnya adalah si he has, itu adalah left arc. Has risk, itu adalah right arc. Nih. Dua-duanya itu akan cek isi buffernya ini kalau semisal ada dua kata di dalam buffer. Hanya bisa di dalam dua kata di dalam buffer. Tuh ya. Oke. Jadi, lu cek sekarang, root itu bukan kata ya, Bre. Root itu inisialisasikan buffer kosong. Jadi ini enggak kita anggap sebagai kata. Oke. Kalau semisal tadi left arc sama right arc harus minimal punya dua kata, berarti yang kita lakukan sekarang aksinya itu adalah ngapain, Bre? Kita harus isi buffernya. Atau artinya kita harus lakukan shift. Ya, he kita masukkan ke dalam root. Root he. Ya, inputnya has no risk. Oke? Ya. Lu cek berapa kata dalam buffer. Ada root, ada he. Root tadi bukan termasuk, berarti he. Berarti jumlah katanya ada do, ada satu, bre. Lu jangan kegocek, cuy. Nah, ya, he doang, berarti cuma satu. Berarti yang kita lakukan adalah kita lakukan shift. Shift lagi. Has, lu masukkan ke dalam buffer. Root, he, has. No risk. Oke, lu cek ada dua kata dalam buffer, gitu ya. Lu ceknya adalah dua kata yang paling akhir. Tuh. Nah, lu bandingkan sekarang. Ya. He sama has punya left atau right arc, bre. Kita punya right, left arc. Ya, gue singkat ya. L arc berarti left arc. Tuh. Nih ya, ketika dia punya left arc, oke. Apa yang kita harus lakukan kepada buffernya adalah kita hilangkan ya, kata yang kita left arc. Berarti kalau kita right arc, berarti yang kata yang ke kanan itu yang akan kita hapuskan. Jadi he has, yang hilang adalah he-nya. Buffernya bentuknya adalah root has. Oh ya, tree-nya gue lupa. Berarti ini adalah left arc dari he has. Oke?
Satu. No race-nya masih belum ada. Ke dalam inputnya kita tambahkan. Oke. Lu cek lagi. Buffernya ada berapa kata, Bre? Ada do? Ada berapa, Bre? Ada satu. Has doang. Ya, berarti yang kita lakukan adalah shift. Masukin no ke dalam buffer. Root has no. Sisanya adalah race. Oke, ya. Ada dua kata. Lu cek sekarang. Nah, has sama no punya dependensi nggak? Langsung direct dependensi nggak? Jawabannya adalah nggak punya. Kalau nggak punya, berarti kita lakukan shift lagi. Oke, shift lagi berarti kita masukkan race-nya ke dalam buffer. Root has no race. Inputnya kosong, udah habis. Oke. Oke. Nah, lu BG kalau semisal di dalam buffernya ini ada lebih dari dua kata kayak gimana? Lu bandingkan yang paling akhir. Oke. Yang kita bandingkan adalah no sama race. Lu cek sekarang punya dependensi gak? Ya, no sama race. Punya left atau right arc? Kita punya left karena ke kiri. L arc. Ya, no sama race. Set. Yang hilang mana, Bre? Left arc ya? Sorry, Bre. Kurang akuan. Race ke no. Ya. Left arc berarti yang akan hilang mana? No atau race? No-nya hilang. Gua tulis dulu. L, no, race. Ya. Berarti sisanya adalah root has. Inputnya masih tetap kosong. Cek lagi, has sama race. Punya dependensi nggak? Has sama race. No-nya tadi udah hilang. Has sama race kita punya left. Kita punya left, right arc. Jangan kegocek bro ya. Jangan kegocek. Lu lihatnya dari dependensi tree-nya. Ya. Kita punya right arc. Berarti R dari has sama race. Has sama race ke kanan. Yang hilang has-nya atau race-nya? Yang hilang adalah race-nya. Berarti sisanya adalah root sama has. Oke. Ini adalah produk akhir lo. Root sama has karena root itu nggak termasuk ke dalam kata, ya berarti sisanya adalah si root sama has-nya itu tadi. Nih, makanya penandanya ya has itu verb-nya itu akan menjadi root-nya. Itu asalan dari sini, Bre. Gitu ya. Dapatlah tree-nya. Ada yang lu mau tanyakan sampai sini, Bre? Mangga. Ah, mangga, silakan. Misal dia punya, misal ya, dia punya burger. Dia di sini bang. Nah nanti kan dia kayak, iya guys, kan dia makan, iya. Nanti dia masukin no, udah kan? Masukin teris, nanti dia makan ini. Nah nanti es kalau makan teris, nanti tinggal hilang tuh. Berarti kalau kita nggak boleh makan es, nggak boleh makan teris. Kita Ini ya. Nih, betul-betul. Ini ide yang menarik, bukan ide menarik sih. Misal contoh kalau ketika lu punya case seperti ini, cuy. Jadi kita punya 5 kata, gitu ya. Ada lagi satu lagi, gitu ya. Berarti kita ilegal untuk sambungin hasnya sama race-nya dulu. Berarti kita finish race-nya sama berahnya dulu, gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini, lu shift lagi dulu. Berarti kan sampai sini nih.
tambahin risk. No sama risk lu bandingin, ya kan? Nah, ketika seperti itu, risk sama bra, lu masukin dulu shift-nya, bra-nya lu masukin shift ke buffernya dulu. Baru lu lakukan right arc dulu, right arc lagi ke hands. Tapi, ya, lu BG kalau misalnya kayak gitu, kalau misal kita bikin algoritma kayak gimana? Nah, itu ya. Nah, ini makanya itu trade-off-nya. Nih. Mau transition base atau graph base, semuanya itu adalah berdasarkan dari insight. Kita taunya seperti ini, ada sisanya di belakangnya ini karena apa? Karena kita manusia, cuy, human. Kalau misalnya nanti kita akan bikin machine learning, bikin nanti algoritmanya, lu memerlukan machine learning untuk mempelajari bahwa pola setelah risk itu masih ada lagi. Tapi kalau misalnya nanti lu di ujian, lu akan disediakan tree-nya. Itu yang gua dapat infonya ya, kayak gitu. Lu akan dapat tree-nya, lu akan perlu replikasi step by step-nya dari si transition base. Aman ya? Jawab. Sampai sini ada yang lu mau tanyakan? Pasal 7 menit sisa. Apa ada siapa? Ada lihat tadi di sini. Oh, kalau misalnya ada Soyakla ini sebagai Ada yang lu mau tanyakan, Bre? Clear ya? Sip? Nggak ada? Gua serahkan. Gua aja gimana? Gua tunjuk-tunjuk. Oke, makasih Pak. Oke teman-teman, karena udah kelar responsinya, boleh live ya. Thank you yang udah join dan terima kasih kepada Pak Faisal.